Alat sederhana untuk menetaskan artemia. Ini menggunakan botol bekas, ujungnya dipotong. Bagian bawah ini kita sambungkan dengan selang aerator udara. Ini bisa kita lihat nih, selang aerator udara yang sederhana, cukup yang ukuran kecil ini. Bisa dibuat di rumah, bisa dicoba ini. Bang, ini alat apa ini Bang ya? Alat yang gelembung ini. Kalau ini gue sebutnya alat kultur untuk artemia. Alat kultur untuk artemia. Nah, jadi artemia itu kan bentuknya begini nih, ini telur artemia. Artemia itu telur udang. Telur udang laut. Ya. Oh, telur udang laut. Nyebutnya ada yang monyet laut segala macam, tapi mereknya gue tutup. Ini banyak di online. Ini ukuran 50 gram. Jadi ini cara penetasannya. Ini masih dalam bentuk telur. Jadi kita perlu alat untuk netesinnya biar hasil tetesannya ngasih ke anaknya cupang, si buraya. Jadi telur artemia ini untuk pakan anak cupang. Iya. Anak cupang usia berapa ini? Usia 4 hari sampai 14 hari. 4 hari sampai 14 hari. Jadi sebenarnya pakannya banyak sih. Ada ini kutu air. Kutu air ya. Kalau lagi musim hujan kan susah. Iya, jadi, betul. untuk ngatasinnya itu gua buat sendiri pakannya pakai artemia. Kalau proses buatnya sih gampang. Jadi alatnya gini. Ini proses pembuatannya ya. Ini Iya. alat ini bahannya ini apa nih Bang bahannya? Botol plastik aja. Botol plastik aja ya. Iya, kalau ini minuman bersoda, cari aja di Alfamart. Oh iya iya. Kalau dudukannya sih karena ada alat yang nggak kepake jadi gua manfaatin. Kalau mau buat juga bisa, tutorialnya banyak di YouTube kok. Oh iya, oke. Pakai botol aqua biar bisa, pakai botol ini bisa. Oke. Proses pembuatan penetasan ya. Penetasan. Proses penetasan artemia ini gimana Bang prosesnya Bang? Jadi, Kalau misalkan kita pakai alat botol gini nih. nah, jadi ini gue terangin dulu, ini alat kultur artemia yang sederhana banget gitu loh. Tadinya kan botol tuh begini bentuknya. Iya betul. Nah, ini gue belah. Nah, dudukannya bisa dipakai jadi dudukan alat ini. Oh jadi dudukan yang seperti ini ya, besi ini ya. Itu. Oh Jadi iya iya. tinggal tutupnya nih lu bolongin, kasih selang di sini, kasih selang keluar. Oh iya. Langsung ke aerator. Jadi gitu. Ini tempat buatnya sih sederhana sebenarnya, tapi karena gua nggak pakai botol ini karena banyak lengkungan ini loh. Apa pengaruhnya apa lengkungan tuh Bang? Jadi
prosesnya gini, Artemia ini menetas selama 24 jam di dalam arus air. Arus itu didapat dari mana? Dari gelembung yang diciptakan aerator. Oh iya. Karena dia berputar, kalau gue pakai alat ini, di sini banyak lekukan-lekukan nih. Iya betul, ada lekukan-lekukan. Nah, jadi butir Artemia ini nanti nempel di sini. Yang nempel itu nggak bakal netes. Jadi sebenarnya tingkat penetasannya aja yang kurang. Kalau ini bisa dibilang 70% menetas, kalau ini bisa 99. Oh iya. Kalau proses pembuatannya sih gampang. Jadi kalau ini sudah ada ready, tinggal masukin air. Airnya air apa nih? Air biasa aja, air sumur. Air sumur tapi campur garam ikan ya. Oh, air sumur kita campur garam ikan. Iya. Contoh sampel aja ini. Garam ikan ya. Garam ikan. Dan banyak kan di kios-kios. Garam ikan, oke. Secukupnya aja. Takaran 1 sendok atau? Kalau gue pakai ini sih. Pakai ini, teko ini. Airnya selevelnya ini, cuman gue kasih 1,5 sendok makan. 1,5 sendok makan garam ikan. Garam ikan. Misalnya sudah ada airnya, tuang airnya, hidupin aerator, dia kan langsung memutar tuh. Nggak perlu diaduk nih garam? Nggak perlu, garamnya sudah diaduk dong. Sudah posisi pas di teko tadi ini ya? Sudah diaduk di teko tadi tuh, sudah dicurah di sini, aerator hidup kan gelembung udah berputar. Tinggal masukin aja ini secukupnya. Takaran air bang, kalau dari ini kira-kira dari tinggi ini seberapa ini? Kalau takaran air kira-kira aja sebenarnya. Kalau dia kepenuhan, karena ini kan prosesnya kita lihat di sini kan gelembung. Ini kan muncrat-muncrat nih. Oh iya. Kalau dia penuh airnya ya tumpah ya. Berarti dikira-kira aja ya airnya. Kira aja, yang cari tempat amannya aja. Jadi prosesnya tadi airnya sudah, tinggal masukin secukupnya. Sudah deh, tunggu 24 jam. 24 jam setelah dipasang aerator ya? Setelah dipasang aerator, 24 jam baru kita cek besok harinya menetas atau belum. Hasil tetasannya biasanya kuning ngumpul di bawah. Oh, kalau sudah menetas ada warna-warna kuning kumpul di bawah. Jadi ini kan masih cangkang. Yang coklat-coklat ini cangkang. Nanti setelah menetas cangkangnya mengambang, aerator kita matiin, tunggu sebentar nanti dia ngambang di sini. Ini cangkang semua. Di bawah ini udah kuning ya. Kuning. Itu anakan Artemia. Nah, itulah yang bisa dimasukin ke untuk pakan anak ikan ini ya. Oh ya, ini anak ikan yang sudah menetas. Iya, 3 minggu. Udah umur 3 minggu ya. 3 minggu masih pakai pakan ini? Masih. Iya. Sampai dia bisa makan cacing itu umur sebulan. Oh iya. Kalau dia sudah makan cacing, udah nggak perlu lagi gitu buat gitu. Setelah cacing sutra itu ya. Setelah dia menetas nih bang, kan aerator kita matikan. Ya. Setelah sekian menit, cangkang akan naik ke atas mengambang. Ya. Artemia turun bawah. Nah, cara kita mengambil hasil itu gimana nih prosesnya? Pakai apa nih bang? Jadi cara ngambilnya ada 2 sebenarnya. Pertama, tinggal curah begini. Oh ya, curah langsung. Langsung. Nah, ini ada 2 saringan. Namanya saringan Artemia. Oh, saringan Artemia. Ya, jadi sekali nyaring tuh rangkap 2 begini. Oh, double ya. Ini perangkap untuk cangkang. Artemia-nya akan lolos ke bawah. Oh ya. Gitu loh. Jadi ini khusus yang Artemia, dia lebih halus. Lebih rapat. Oh iya. Jadi tinggal tuang aja begini. Tinggal tuang, ambil Artemia-nya hasilnya di sini. Setelah masukin ke wadah, kasih air. Airnya air apa nih? Air biasa aja. Air biasa aja. Jadi tinggal tuang aja ke anaknya. Oh, kita setelah dia ini kita tapi nggak semua langsung ya, dibagi aja gitu atau hasil ini langsung masuk semua? Jadi kalau pakan ini kan anak-anaknya ini rata nih, tersebar. Jangan ditaruh di satu tempat aja, di titik tempat. Disebar dikit biar rata dapatnya. Tapi dari hasil tetesannya semua dimasukkan? Semua dimasukkan ya? Oh biar fresh gitu loh. Oke. Masa hidupnya dari Artemia ini berapa lama bang? Jadi Artemia ini dari penetasan cuma tahan hidupnya 3 jam sih, rata-rata 3 jam sampai 4 jam. 3 jam sampai 4 jam masa. Jadi sebenarnya bisa di saving di kulkas.
Jadi kalau misalnya lu buat banyak, dirasa cukup yang untuk anak-anak berayak masih ada sisa misalnya, tinggal bungkusin ke plastik, taruh di freezer. Mati dong dia? Ya mati tapi masih segar. Oh gitu, dia mati tapi masih segar, masih bisa dipakai. Oh ya, kalau dia jumlahnya kita buat terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Jadi kalau gua sih buatnya ya sesuai takaran aja. Jadi habis ini dipanen, kasih berayak, buat lagi untuk besoknya. Gitu aja proses tiap hari begitu. Oke. Ini kan anakan cupang bang ya? Iya. Ini waktu pas dari netes di ember yang seperti ini kan, ini ember untuk kawin. Perkawinan. Setelah dia netas. Jadi proses perkawinan kan 2 hari. Proses perkawinan 2 hari. 2 hari dia diminta sudah ada telur. Dari telur itu kita angkat yang si betina. Oh ya, betinanya diangkat. Jadi biarin aja yang jantan di sini dengan telurnya. Terus umur 4 hari telur itu menetas. Menetas itu sudah bisa kita langsung kasih artemia. Posisi masih di sana, masih di ember kecil. Umur 4 hari. Pokoknya ini air segala macam jangan digugat, jangan diganti karena takutnya anak stres segala macam. Nah, di sini prosesnya cuma seminggu. Setelah seminggu baru kita dipindah ke wadah yang lebih besar. Seperti ini ya. Lebih besar. Setelah seminggu ya. Nah, ini waktu masuk ke sini ini indukan lakinya itu, pejantannya ikut masuk nggak? Iya, gua tetap masukin karena kalau dia lebih besar begini kan nyamuk itu lebih cepat tumbuh hidup. Jadi jentik nyamuk itu pasti banyak karena luasan begini, nggak mungkin kan kejaga dengan bapaknya tok gitu. Iya. Oh gitu. Jadi fungsi bapaknya sebenarnya makanin jentik nyamuk. Gitu ya. Karena kalau jentik nyamuknya berkembang juga stres. Berapa lama nih jantannya di sini? 14 hari. 14 hari bapaknya diangkat. Jadi 14 hari itu kan burayaknya sudah besar-besar. Minta-minta dia sudah bisa makan jentik nyamuk. Oh gitu. Jadi kalau jentik nyamuknya nggak ada yang makan, dia biasanya kan kalau jalan tuh muter-muter, ganggu-ganggu. Nah, anaknya tuh keganggu nggak makan mati dia. Oh itu ya.